Malam itu hujan turun rintik-rintik ketika Reza memacu motornya melewati jalan sepi di pinggiran kota. Udara dingin menyusup melalui jaketnya, membuat bulu kuduknya meremang. Ia baru saja pulang dari rumah temannya Sandi setelah menghadiri pesta kecil di kosnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam dan Reza tak ingin pulang terlalu larut. Rute biasa yang ia lewati memutar cukup jauh, sementara ada satu jalan pintas yang bisa memangkas perjalanannya hampir setengahnya. Namun, jalan itu melewati hutan tua yang terkenal dengan cerita-cerita mistisnya. Orang-orang di kota kecil ini menyebutnya hutan ala Sewu, hutan yang konon katanya tidak hanya dihuni oleh makhluk tak kasat mata, tetapi juga menyimpan sesuatu yang lebih menyeramkan, sebuah desa gaib yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang terpilih. Reza bukan orang yang percaya dengan hal-hal seperti itu. Baginya, cerita-cerita semacam itu hanyalah bualan orang kampung untuk menakut-nakuti anak-anak. Ia menyalakan lampu jauh motornya dan memasuki jalan sempit yang dipenuhi pohon-pohon besar di kedua sisinya. Di awal perjalanan, segalanya terasa normal. Cahaya lampu motor menembus gelapnya hutan, dan suara mesin menjadi satu-satunya yang menemani keheningan malam. Namun semakin jauh ia melaju, semakin ia merasa ada yang tidak beres. Pertama, ia menyadari bahwa tidak ada suara serangga sama sekali. Tidak ada jangkrik, tidak ada suara burung hantu, tidak ada tanda kehidupan. Yang terdengar hanyalah deru motornya sendiri, yang kini terasa terlalu nyaring, seolah berada di dalam ruangan kosong. Lalu, udara di sekitar berubah. Hawa dingin yang biasa kini terasa lebih menusuk, lebih pekat, seakan-akan hutan itu menyedot seluruh kehangatan dari tubuhnya. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan mempercepat laju motor, ingin segera keluar dari hutan ini. Tapi tiba-tiba, Reza menghentikan motornya dengan napas memburu. Jalanan di depannya bercabang menjadi dua. Ini aneh. Ia yakin betul bahwa jalan pintas ini seharusnya hanya satu jalur lurus. Ia sudah pernah melewati tempat ini beberapa kali sebelumnya, dan tidak pernah ada percabangan seperti ini. Ia mengusap wajahnya, mencoba berpikir jernih. Apakah ia tersesat? Tidak mungkin. Ia hanya perlu mengikuti jalan utama. Tapi sekarang, dengan dua jalur yang membentang di hadapannya, ia harus memilih. Ia menoleh ke kanan. Jalan itu tampak sedikit lebih terang, meski masih dipenuhi dengan pohon besar yang menaungi jalur tanah berbatu. Sementara jalan di sebelah kiri lebih gelap dan tampak lebih sempit. Tanpa berpikir panjang, ia memilih jalan yang lebih terang. Namun begitu ia mulai melaju, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Pohon-pohon di sekitarnya tampak semakin tinggi dan rapat, hampir seperti dinding yang menjebaknya dalam lorong tanpa ujung. Jalan di depannya terus membentang lurus, seolah tidak ada akhirnya. Ia mulai merasa panik. Seharusnya dalam beberapa menit saja, ia sudah sampai di ujung hutan dan kembali ke jalan raya. Tapi sudah hampir 10 menit berlalu, dan ia masih dikelilingi pohon-pohon yang sama. Ia melihat ke kaca spion dan jantungnya hampir berhenti. Jalan yang ia lewati tadi sudah hilang. Reza menarik napas dalam-dalam. Ia menghentikan motornya dan mencoba menghubungi seseorang di ponselnya. Tidak ada sinyal. Ia merutuk dalam hati, lalu melihat ke sekeliling. Ada sedikit celah di antara pepohonan, seakan-akan itu adalah jalan setapak yang mengarah ke suatu tempat. Ia tidak ingin meninggalkan motornya, tapi instingnya mengatakan bahwa ia harus pergi ke arah sana. Perlahan, ia melangkah masuk. Udara di dalam jalur sempit itu lebih dingin dari sebelumnya. Ia bisa melihat embusannya sendiri saat bernapas. Keheningan di tempat ini sangat mencekam, membuat jantungnya berdetak semakin cepat. Dan kemudian, di balik pepohonan, ia melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada. Sebuah desa
Desa kecil dengan rumah-rumah kayu tua berjajar rapi dengan atap-atapnya yang kusam. Cahaya lampu minyak seredup menyala di beberapa rumah, seakan masih ada kehidupan di sana. Reza menelan ludah. Tidak mungkin ada desa di tengah hutan ini. Tidak pernah ada yang menyebutkan keberadaan desa ini sebelumnya. Tapi di sanalah ia berdiri. Dengan langkah ragu, Reza berjalan masuk ke desa. Setiap langkahnya terasa berat, seolah tanah yang dipijaknya tidak ingin melepaskannya. Ia melihat ke sekeliling. Ada beberapa orang di desa itu berdiri diam di depan rumah mereka, menatap ke arahnya tanpa ekspresi. Mata mereka kosong, tidak berkedip, tidak ada tanda kehidupan di wajah-wajah mereka. Reza mencoba menyapa salah satu dari mereka, seorang pria tua yang berdiri di depan rumahnya dengan pakaian compang-camping. "Tolong Pak, saya tersesat. Ini desa apa?" Pria itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, matanya terpaku ke arah Reza. Jantung Reza berdegup kencang. Ia berusaha mencari orang lain yang mungkin bisa membantunya. Namun, setiap kali ia melewati rumah-rumah itu, ia hanya menemukan lebih banyak orang dengan tatapan kosong yang sama. Ia mulai merasa ada yang mengawasinya. Dan saat ia berbalik, seorang wanita tua berdiri di tengah jalan desa. Ia mengenakan kain lusuh, rambutnya panjang berantakan menutupi sebagian wajahnya. Namun, senyum itu yang membuat darah Reza membeku. Senyuman yang terlalu lebar, terlalu tidak wajar. Kemudian tanpa suara, bibir wanita itu bergerak. "Kau sudah datang." Reza berdiri membeku. Wanita tua di hadapannya masih tersenyum, bibirnya bergerak tanpa suara. Tatapannya begitu tajam, seolah menembus relung terdalam pikirannya. "Kau sudah datang." Suara itu menggema di dalam kepalanya. Ia yakin wanita itu belum membuka mulutnya, tapi suaranya terdengar begitu jelas, bergema seperti bisikan yang dipaksa masuk ke dalam pikirannya. Reza mundur selangkah. Detak jantungnya terasa seperti palu yang menghantam dadanya. Apa maksudmu?" Suaranya bergetar. Wanita tua itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam. Senyumnya tak berkurang sedikit pun. Namun, perlahan, ia mulai melangkah ke arahnya. Langkahnya kecil, nyaris tak bersuara. Tapi setiap kali kakinya menyentuh tanah, suara aneh bergema di udara, seperti tulang-tulang yang bergesekan satu sama lain. Reza merasakan kengerian yang tak bisa dijelaskan. Ia berbalik, berniat untuk melarikan diri. Namun saat ia menoleh ke belakang, semua warga desa kini menghadap ke arahnya. Mereka masih berdiri diam, mata mereka kosong. Tapi kini, seluruh tubuh mereka menghadap ke arahnya, seolah menunggunya melakukan sesuatu. Ia merasa tenggorokannya mengering. Sesuatu tidak beres. Ia harus keluar dari sini. Tanpa berpikir panjang, ia berlari kembali ke tempat ia datang. Namun begitu ia sampai di jalan masuk desa, ia tersentak. Tidak ada jalan. Pohon-pohon yang tadi memberikan celah kini telah menutup sepenuhnya, membentuk dinding alami yang tak bisa ditembus. Reza berbalik lagi, berharap menemukan jalan lain. Tapi saat ia menoleh, wanita tua itu tepat di belakangnya. Ia bisa mencium bau busuk dari tubuhnya, campuran tanah basah dan sesuatu yang membusuk. "Lihat ke atas," bisik wanita itu. Dengan enggan, Reza mengangkat kepalanya. Darahnya membeku. Di atas rumah-rumah desa itu tergantung banyak tubuh manusia. Beberapa sudah membusuk, daging mereka terkelupas dan tulang-tulang mereka terlihat. Beberapa masih segar. Mata mereka terbuka lebar dalam ekspresi ketakutan. Tubuh-tubuh itu tergantung dengan posisi aneh. Beberapa kepala mereka terbalik. Tangan mereka membeku seolah sedang berusaha meraih sesuatu.
Lalu, salah satu tubuh itu bergerak. Dan saat Reza menatap lebih dekat, ia merasa tubuhnya kehilangan tenaga. Salah satu mayat yang tergantung itu adalah dirinya sendiri. Reza jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Tidak mungkin, itu tidak masuk akal. Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara lain mulai terdengar. Suara bisikan, pelan, nyaring, berlapis-lapis. Jangan lari. Kau sudah menjadi bagian dari kami. Mereka akan datang. Reza menutup telinganya, tapi suara-suara itu tidak berhenti. Malah semakin keras, semakin menusuk ke dalam kepalanya. Tiba-tiba, ia merasakan sentuhan di bahunya. Wanita tua itu kini berjongkok di sampingnya. Wajahnya terlalu dekat. Matanya hitam legam, tidak ada putihnya sama sekali. Sekarang, kau tahu, tidak ada jalan keluar dari sini. Tangan wanita itu mencengkeram bahunya semakin kuat. Kuku-kukunya panjang dan tajam, hampir seperti cakar. Riza meronta, berusaha melepaskan diri. Ia meraih sesuatu di tanah, sepotong kayu besar. Dan tanpa berpikir panjang, ia menghantamkan kayu itu ke kepala wanita tua tersebut. Pug, suara kayu menghantam tengkorak terdengar jelas. Wanita tua itu terhuyung ke belakang, namun tetap tersenyum. Lalu, perlahan, tulang-tulang wajahnya mulai retak. Retakan itu menyebar seperti kaca pecah, hingga akhirnya wajahnya terbelah dua, memperlihatkan sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang bergerak, menggeliat. Ratusan belatung keluar dari dalamnya. Reza menjerit. Ia bangkit dan berlari tanpa arah. Tak peduli kemana. Ia hanya ingin pergi. Reza terus berlari melewati desa yang terasa semakin luas. Anehnya, tidak peduli seberapa jauh ia berlari, ia selalu kembali ke tempat yang sama. Rumah-rumah kayu yang sama, lampu minyak yang redup, dan tubuh-tubuh yang menggantung di atasnya. Napasnya tersengal. Ia merasa semakin lemah. Kemudian sesuatu yang lebih buruk terjadi. Langit di atasnya perlahan berubah menjadi merah darah. Dari balik pepohonan terdengar suara langkah kaki. Bukan langkah biasa, suara hentakan berat, seperti sesuatu yang besar dan tidak manusiawi. Reza berhenti. Ia menoleh ke arah suara itu. Di sana berdiri sosok raksasa hitam. Tidak memiliki wajah. Hanya bayangan besar dengan dua mata merah menyala. Tangannya panjang, hampir menyentuh tanah. Dan di punggungnya tergantung ratusan wajah manusia yang tertanam di kulitnya. Wajah-wajah itu membuka mulut mereka, menjerit tanpa suara. Makhluk itu bergerak mendekatinya. Reza ingin berlari, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Makhluk itu merentangkan tangannya. Dalam sekejap, Reza membuka matanya. Ia berada di tengah jalan, masih di atas motornya. Jalan hutan di depannya kembali normal. Tidak ada desa, tidak ada mayat, tidak ada makhluk mengerikan. Jantungnya masih berdetak kencang. Nafasnya tersengal. Apa itu mimpi? Ia melihat ponselnya. Waktu menunjukkan pukul 11.15 malam. Hanya berlalu beberapa menit sejak ia pertama kali masuk ke hutan. Tanpa berpikir panjang, ia segera memacu motornya keluar dari sana. Namun saat ia hampir mencapai jalan raya, di kaca spionnya, ia melihat sesuatu. Wanita tua itu tersenyum padanya dari balik pohon, dan bibirnya bergerak tanpa suara. Kita belum selesai. Reza melaju dengan kecepatan tinggi, mencoba meninggalkan hutan ala Sewu secepat mungkin. Angin malam menusuk kulitnya, tapi ia tak peduli. Dadanya naik turun, keringat dingin membasahi punggungnya,
meskipun udara terasa dingin menggigit. Namun, pikirannya masih berantakan. Itu hanya mimpi buruk. Bukan, tapi tidak mungkin. Ia bisa merasakan semuanya. Bau busuk dari tubuh wanita tua itu masih melekat di hidungnya. Tatapan kosong penduduk desa masih membayang di pikirannya. Dan wajah-wajah yang tergantung di punggung makhluk hitam itu. Reza meremas stang motornya lebih erat. Ia harus melupakan semua ini. Ia harus berpikir logis. Ia masih hidup. Ia berhasil keluar. Itu yang terpenting. Saat akhirnya ia tiba di jalan raya dan melihat lampu-lampu kota di kejauhan, ia menghela napas lega. Ia pulang. Namun ia tidak menyadari sesuatu. Di balik kegelapan hutan, sepasang mata merah masih mengawasinya. Begitu sampai di rumah, Reza merasa tubuhnya sangat lelah. Rumahnya berada di kawasan perumahan sederhana. Tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman. Saat membuka pintu, ia disambut suara ibunya dari dalam. "Kamu dari mana, Za? Kok baru pulang?" Reza menelan ludah. Suara ibunya terdengar. Normal, rumah ini tampak seperti biasanya. Tidak ada yang aneh. Ia mencoba tersenyum. Habis dari tempat sandi, Bu. Lupa waktu. Ibunya menggeleng pelan. "Ya udah, cepetan mandi terus tidur. Mukamu pucat banget." Reza mengangguk dan berjalan ke kamarnya. Tapi saat melewati ruang tamu, ia merasa ada sesuatu yang janggal. Di dinding dekat tangga ada sebuah lukisan tua. Ia tidak pernah melihat lukisan itu sebelumnya. Gambarnya desa kecil dengan rumah-rumah kayu yang tampak familiar. Jantung Reza mencelos. Itu adalah desa yang ia lihat di dalam hutan. Ia melangkah mundur. Tangannya gemetar. "Bu, sejak kapan ada lukisan ini?" Ibunya menoleh sebentar. "Lukisan apa?" Reza menunjuk lukisan itu. Tapi lukisan itu sudah tidak ada. Ibunya menatapnya heran. "Kamu kenapa, Za? Capek banget ya, Terjin." Reza terdiam. Dadanya naik turun, napasnya berat. Ia menelan ludah dan memutuskan untuk tidak membahasnya. Mungkin ia hanya terlalu lelah. Malam itu Reza berusaha tidur. Namun pikirannya masih dipenuhi bayangan desa mengerikan itu. Saat akhirnya ia terlelap, ia terbangun beberapa jam kemudian oleh suara ketukan di jendela. Tok, tok, tok. Reza terdiam. Jendela kamarnya menghadap ke halaman belakang. Tidak, mungkin ada orang di sana. Matanya menatap ke arah jendela, ke gelap. Tidak ada apa-apa. Namun saat ia akan kembali berbaring, tok, tok, tok. Lebih keras. Reza menahan napas. Dengan perlahan, ia meraih ponselnya dan menyalakan senter. Cahaya menyinari jendela. Dan pada saat itu, seseorang berdiri di luar jendela. Wanita tua itu, dengan senyum lebarnya yang mengerikan. Reza membeku. Ia ingin menjerit, tapi tenggorokannya tercekat. Lalu bibir wanita itu bergerak. "Bukankah aku sudah bilang, kita belum selesai?" Reza langsung melonjak dari tempat tidurnya, berlari keluar kamar, dan menghampiri ibunya di kamar sebelah. Bu. Ibunya terbangun dengan mata mengantuk. "Kenapa sih, Za? Mimpi buruk lagi?" Reza ingin menjelaskan, tapi saat ia menoleh ke belakang, jendelanya kosong, tidak ada siapapun di luar. Ibunya menghela napas. "Kamu kecapekan, Za? Udah, tidur." Lagi. Reza mengangguk pelan, meskipun tubuhnya masih gemetar. Namun saat ia kembali ke kamarnya dan hendak menutup pintu, di ujung lorong, wanita tua itu masih berdiri di sana. Hari-hari berikutnya, keadaan semakin buruk. Reza tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia mencoba tidur, ia selalu mendengar bisikan di telinganya.
Kadang berupa suara wanita tua itu, kadang suara rintihan dari banyak orang. Bahkan di kampus, ia merasa diawasi. Setiap kali ia melewati lorong sepi, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Dan yang lebih buruk, adiknya Rina mulai melihat sesuatu. Suatu malam, saat makan malam bersama, Rina tiba-tiba berkata, "Mas, itu siapa?" Reza mengangkat kepala. "Siapa?" Rina menunjuk ke sudut ruangan. "Itu, yang lagi berdiri di sana." Ibunya menoleh ke arah yang ditunjuk Rina. "Gak ada siapa-siapa, anak." Tapi Reza tahu, ia tidak perlu menoleh. Ia tahu wanita tua itu sedang berdiri di sana. Reza tahu, tidak peduli sejauh apa ia berlari. Desa itu masih mengikutinya. Ia berpikir untuk mencari pertolongan. Dukun, paranormal, apapun. Namun sesuatu memberitahunya, ia sudah menjadi bagian dari desa itu. Malam itu, saat ia berbaring di tempat tidur, ia merasa tubuhnya semakin berat. Matanya perlahan terpejam, dan saat ia membuka mata, ia tidak lagi berada di kamarnya. Ia kembali di tengah desa. Di sekelilingnya, penduduk desa yang kosong menatapnya tanpa ekspresi. Wanita tua itu berdiri di tengah jalan, tersenyum padanya. "Selamat datang kembali." Reza berdiri di tengah desa itu lagi. Udara dingin menggigit kulitnya. Jauh lebih dingin dari sebelumnya. Langit di atasnya kelam, hampir seperti tidak ada cahaya matahari yang pernah menyentuh tempat ini. Penduduk desa masih berdiri di depan rumah mereka. Mereka diam, tubuh mereka tidak bergerak, hanya mata mereka yang tertuju padanya. Wanita tua itu berdiri di tengah jalan, masih dengan senyum mengerikannya. "Selamat datang kembali." Reza mencoba mundur, tapi tubuhnya terasa berat. Kakinya seakan ditarik ke tanah, seperti akar-akar tak terlihat menggenggam pergelangan kakinya. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat. Wanita tua itu mulai melangkah mendekatinya. Gerakannya lambat, tapi pasti. Setiap langkahnya diiringi suara aneh, seperti tulang yang bergesekan, seperti sesuatu yang seharusnya tidak bergerak, tapi dipaksa untuk berjalan. "Kau tidak pernah benar-benar pergi, Reza." Suara wanita itu berbisik. Suaranya bergema di seluruh desa. Jangan mendekat." Reza akhirnya berhasil mengeluarkan suara, meski terdengar lemah. Wanita itu berhenti. Lalu, ia mengangkat satu jarinya dan menunjuk ke arah sesuatu di belakang Reza. Dengan perasaan takut yang semakin membesar, Reza menoleh perlahan. Di belakangnya, terdapat sebuah bangunan yang tidak ada sebelumnya. Sebuah rumah besar berwarna hitam, jauh lebih besar dibandingkan rumah-rumah kayu lainnya. Dindingnya terlihat tua dan dipenuhi akar pohon yang merayap seperti urat nadi yang hidup. Di depan pintu rumah itu ada seseorang. Reza menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Darahnya langsung membeku. Orang itu adalah dirinya sendiri, berdiri, diam, menatapnya dengan wajah tanpa ekspresi. Sosok Reza itu perlahan mengangkat tangannya, lalu membuka pintu rumah besar itu. Dari dalam rumah itu terdengar suara tangisan, dan di sela tangisan itu ada suara lain yang terdengar. Suara Rina. "Mas, tolong aku." Mata Reza membelalak. Itu suara adiknya, Rina. Reza berlari ke arah rumah hitam itu tanpa memedulikan apapun. Namun begitu ia masuk, ia tidak lagi berada di desa itu. Reza kini berada di dalam sebuah ruangan gelap. Udara di sekelilingnya terasa berat, lembab. Bau busuk memenuhi hidungnya, campuran tanah basah dan sesuatu yang membusuk. Ruangan itu kosong, hanya ada satu pintu di depannya. Dari balik pintu itu, suara tangisan Rina masih terdengar. Tanpa ragu,
Reza membuka pintu dan berlari masuk. Namun begitu ia melewati ambang pintu, sesuatu berubah. Ia tidak lagi berada di dalam rumah, tapi di ruang makan rumahnya sendiri. Meja makan, kursi-kursi, dapur kecil di belakang, semuanya seperti rumahnya yang asli. Reza mengerutkan kening. Apa aku sudah pulang? Namun sesuatu terasa salah. Lampu rumah redup, seperti berkedip-kedip. Suasana terasa terlalu sunyi. Dan kemudian, ia melihat ibunya. Ibunya duduk di meja makan, membelakanginya. Rina duduk di sebelahnya. Namun ada sesuatu yang aneh. Mereka tidak bergerak sama sekali. "Ibu?" Reza mencoba memanggil. Tidak ada jawaban. Dengan langkah hati-hati, ia mendekat. "Ibu, Rina?" Perlahan, ibunya mulai bergerak, tapi gerakannya terlalu kaku, terlalu tidak alami. Dan saat ibunya akhirnya menoleh, Reza langsung mundur dengan tubuh gemetar. Wajah ibunya tidak memiliki mata, hanya 2 lubang kosong yang hitam pekat. Darah mengalir perlahan dari sana. Bibirnya bergerak, seakan mencoba berbicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Rina juga mulai bergerak. Ia menoleh perlahan ke arah Reza dan tersenyum, senyuman yang terlalu lebar, terlalu menakutkan. "Mas, kamu terlambat." Tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar. Cahaya lampu berkedip-kedip dengan cepat. Dari dalam lubang mata ibunya, sesuatu mulai merangkak. Keluar. Tangan-tangan kecil, berwarna hitam. Reza menjerit dan berlari ke arah pintu, mencoba keluar. Namun saat ia membuka pintu, ia kembali ke desa itu. Reza tersungkur di tanah. Ia kini kembali berdiri di depan rumah hitam itu. Napasnya tersengal-sengal. Wanita tua itu masih ada di sana. Ia tertawa kecil, suaranya seperti kayu yang patah. "Apakah kau mengerti sekarang?" Reza mendongak dengan wajah penuh ketakutan. "Apa yang kau lakukan pada keluargaku?" teriaknya. Wanita tua itu tersenyum semakin lebar. "Mereka bukan keluargamu lagi, Reza. Mereka sudah menjadi bagian dari kami." Reza menggeleng, menolak untuk mempercayainya. Tapi saat ia melihat ke sekeliling, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan akal sehatnya. Di antara para penduduk desa yang kosong itu, ada ibunya dan Rina. Mereka berdiri diam dengan wajah tanpa ekspresi. Mata mereka kosong seperti penduduk lainnya. "Tidak, tidak, ini tidak mungkin." Reza berlari ke arah mereka, mencoba mengguncang tubuh ibunya. "Bu, ini aku, Reza, sadarlah." Namun ibunya tidak bereaksi. Ia menoleh ke arah Rina. "Rina, bangun. Kita harus pergi." Namun Rina hanya menatapnya. Lalu perlahan, bibirnya bergerak. "Mas, aku takut." Reza menangis. "Aku akan menyelamatkanmu. Aku berjanji." Wanita tua itu menghela napas pelan. "Tidak ada yang bisa kau selamatkan, Reza." Ia mendekat, dan kemudian ia membisikkan sesuatu ke telinga Reza. Sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya membeku. "Kau tidak pernah keluar dari desa ini. Kau hanya sedang bermimpi bahwa kau berhasil kabur." Reza menatap wanita itu dengan horor. Dan perlahan, ia mulai mengingat semuanya. Ia tidak pernah berhasil keluar dari desa itu. Ia sudah mati sejak malam itu. Di atasnya langit mulai berubah menjadi hitam pekat. Dan dari kejauhan terdengar suara-suara lain yang datang. Suara mereka yang sudah mati di desa ini. Mereka datang untuk menjemputnya. Reza berdiri kaku di tengah desa yang membusuk ini. Langit di atasnya kini benar-benar hitam. Tidak ada bulan, tidak ada bintang. Seolah-olah dunia telah kehilangan cahaya. Suara-suara di kejauhan semakin mendekat. Bisikan, tangisan,
tawa mengerikan, dan wanita tua itu hanya berdiri di sana, tersenyum kepadanya. Kau tidak pernah keluar dari desa ini. Kata-kata itu bergema di kepala Reza, merayap ke dalam pikirannya seperti racun. Ia mencoba mengingat kembali malam saat ia kabur dari desa ini. Ia ingat ia berhasil keluar, mengendarai motornya, dan pulang ke rumah. Tapi sekarang, ia mulai melihat celah dalam ingatan itu. Motornya, bagaimana bisa ia masih memiliki motornya setelah semua yang terjadi di desa? Ibunya, mengapa ibunya tidak pernah mempertanyakan kondisinya yang tampak ketakutan saat pulang dan Rina? Ia ingat adiknya mulai melihat wanita tua itu juga. Tapi bagaimana bisa? Sesuatu mulai terasa salah. Lalu, satu kenangan yang benar-benar menghancurkan. Pikirannya kembali ke permukaan. Ia ingat bagaimana ia sebenarnya mati. Malam itu, saat Reza pertama kali melihat desa ini, ia tidak pernah berhasil keluar. Saat ia mencoba melarikan diri, sosok raksasa hitam dengan wajah-wajah yang tertanam di tubuhnya mengejarnya. Ia berlari, berusaha kabur, tapi makhluk itu lebih cepat. Makhluk itu menangkapnya. Reza ingat rasa sakit luar biasa saat kuku makhluk itu merobek kulitnya. Ia ingat suara tulangnya patah. Ia ingat darah yang mengalir dari tubuhnya. Dan yang paling jelas, ia ingat wajahnya sendiri tergantung di antara wajah-wajah lain di punggung makhluk itu. Ia sudah mati sejak malam itu. Tidak ada pelarian, tidak ada kepulangan. Semua yang terjadi setelahnya hanyalah mimpi buruk yang diberikan oleh desa ini. Dan sekarang, mimpi itu berakhir. Wanita tua itu berjalan mendekatinya. Kau sudah mengerti sekarang. Reza terisak. Ia jatuh berlutut. Tubuhnya lemah. Ia tidak bisa melawan. Ia tidak bisa kabur. Suaranya gemetar. Aku ingin pulang. Wanita tua itu berlutut di hadapannya, membelai rambutnya seperti seorang ibu kepada anaknya. Desa ini adalah rumahmu sekarang. Dan saat kata-kata itu diucapkan, semua penduduk desa yang kosong itu mulai bergerak. Mereka berjalan perlahan ke arahnya, mengelilinginya dalam lingkaran. Reza tidak bisa bergerak. Ia bisa merasakan sesuatu merayap di bawah kulitnya. Akar-akar kecil masuk ke dalam tubuhnya, merayap ke dalam dagingnya, menggantikan aliran darahnya dengan sesuatu yang lebih gelap. Ia mencoba menjerit, tapi suaranya tercekik. Dari langit, sosok hitam raksasa itu muncul kembali. Tapi kini ia bisa melihat lebih jelas wajah-wajah yang tertanam di punggung makhluk itu. Semuanya adalah mereka yang pernah datang ke desa ini. Wajah-wajah dengan ekspresi putus asa. Mereka yang gagal kabur. Dan di antara wajah-wajah itu, Reza melihat ibunya, Rina. Tidak mungkin. Tidak. Reza berteriak, mencoba melawan. Tapi akar-akar itu semakin erat membelit tubuhnya. Ia bisa merasakan tubuhnya semakin dingin. Kesadarannya mulai menghilang, hingga akhirnya ia berhenti merasa seperti manusia. Pagi tiba. Jalan hutan, ala Sewu masih sunyi seperti biasa. Seorang pria tua yang biasa mencari kayu bakar melintasi jalan setapak di pinggir hutan. Ia menghentikan langkahnya saat melihat sesuatu di bawah pohon besar. Sebuah motor tua, berkarat, dan tertutup debu. Ia mengernyit. Motor itu terlihat seolah sudah bertahun-tahun berada di sana. Namun sesuatu yang lebih membuatnya merinding adalah di batang pohon itu seseorang telah mengukir sebuah kata dengan goresan kasar. Aku masih di sini. Si pria tua langsung bergegas pergi. Tidak ingin tahu lebih banyak. Dan dari dalam hutan yang gelap, di balik pepohonan, terlihat seorang pria muda berdiri diam di kejauhan. Matanya kosong,
hanya berdiri, menunggu, karena kini ia bukan lagi Reza. Ia hanya satu dari sekian banyak penduduk desa gaib itu. Desa itu masih menunggu pengunjung berikutnya. Mungkin besok malam, mungkin salah satu dari kita. Tapi yang pasti, tidak ada yang bisa kabur dari sana. Cerita selesai. Jangan lupa like dan komen bagaimana pendapatmu tentang cerita ini. Subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi cerita menarik lainnya. Terima kasih.